Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Cahya Setiawan dengan NIM 231112010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang energi dan efisiensi dalam desain arsitektur komputer. Untuk materi yang akan dibahas yaitu mulai dari konsep dasar efisiensi energi, selanjutnya ilustrasi desain hemat energi, lalu studi kasus prosesor ARM, dan yang terakhir adalah manfaat dan tantangan. Oke, langsung ke yang pertama, konsep dasar efisiensi energi. Efisiensi energi dalam desain prosesor adalah kemampuan sebuah chip untuk melakukan komputasi dengan mengkonsumsi daya serendah mungkin. Hal ini sangat kritis, terutama untuk perangkat mobile yang bergantung pada baterai. Mekanisme utama penghematan energi meliputi dinamis frekuensi scaling, manajemen tegangan adaptif, desain arsitektur multi-core dengan core khusus, dan teknologi pemadaman daya pada komponen interaktif. Nah, pengertian dari dynamic frequency scaling adalah teknik yang memungkinkan prosesor untuk menyesuaikan frekuensi clock-nya secara dinamis berdasarkan kondisi beban kerja. Saat beban kerja rendah, frekuensi dapat diturunkan untuk mengurangi konsumsi daya. Sementara saat beban meningkat, frekuensi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan performa. Untuk implementasi DVS diimplementasikan baik pada tingkat perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada tingkat perangkat keras, chip dapat memiliki kebijakan yang ditentukan oleh desainer untuk kapan dan bagaimana frekuensi diubah. Di sisi lain, sistem operasi dapat menggunakan driver khusus untuk mengelola frekuensi clock. Lalu, pengertian dari manajemen tegangan adaptif adalah teknik yang mengontrol tegangan supply ke prosesor berdasarkan kebutuhan kinerja saat itu. Dengan menyesuaikan tegangan, dapat mengurangi konsumsi daya secara signifikan hingga 60% dalam beberapa kasus. Fungsi dari AVS sendiri, AVS berfungsi sebagai sistem kontrol loop tertutup yang mempertimbangkan variasi proses, suhu, dan beban digital. Dengan cara ini, tegangan dapat disesuaikan secara real-time untuk memenuhi kebutuhan kinerja tanpa membuang energi. Untuk pengertian dari desain arsitektur multi-core dengan core khusus, arsitektur multi-core melibatkan penggunaan beberapa inti dalam satu chip untuk meningkatkan efisiensi energi. Dalam arsitektur ini, inti yang lebih kecil dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana, sementara inti yang lebih besar menangani tugas-tugas yang lebih berat. Lalu, contoh arsitektur heterogen. Contoh terkenal adalah arsitektur ARM Big Little, di mana inti kecil digunakan untuk tugas ringan dan inti besar digunakan untuk tugas berat. Ini memungkinkan penghematan energi dengan memastikan bahwa hanya inti yang diperlukan yang aktif pada saat tertentu. Lalu, teknologi pemadaman daya atau bisa disebut power gating merupakan teknik yang digunakan untuk mematikan suplai daya ke bagian-bagian tertentu dari chip ketika mereka tidak aktif. Ini membantu mengurangi arus bocor dan konsumsi daya yang secara keseluruhan. Lalu untuk implementasi dari power gating dapat diterapkan baik pada tingkat blok besar maupun komponen individual dalam sistem. Misalnya, dalam pusat data, server yang tidak aktif dapat dimatikan sepenuhnya selama periode tidak sibuk, menghasilkan penghematan energi yang signifikan. Untuk materi yang kedua yaitu ilustrasi desain hemat energi. Bisa dilihat pada bagian kanan layar terdapat logat. Yang pertama, identifikasi beban kerja, lalu penyesuaian frekuensi clock, lalu yang ketiga, aktifkan atau penonaktifan core prosesor, dan yang terakhir pengaturan tegangan operasional. Untuk penjelasannya ada di bagian kiri. Yang pertama, identifikasi beban kerja, di mana prosesor pertama-tama mengidentifikasi
jenis dan intensitas beban kerja yang sedang dijalankan. Ini melibatkan analisis pola penggunaan CPU untuk menentukan apakah sistem sedang dalam kondisi aktif, idle, atau dalam mode ringan. Yang kedua, penyesuaian frekuensi clock. Setelah beban kerja diidentifikasi, prosesor akan menyesuaikan frekuensi clock-nya. Jika beban kerja rendah, frekuensi clock dapat diturunkan untuk mengurangi konsumsi daya. Sebaliknya, jika beban kerja tinggi, frekuensi akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan performa. Yang ketiga, pengaktifan atau penonaktifan core prosesor. Prosesor modern seringkali memiliki beberapa inti core. Berdasarkan analisis beban kerja, proses dapat mengaktifkan atau menonaktifkan inti tertentu. Inti yang tidak aktif akan mengurangi konsumsi daya secara signifikan. Yang terakhir, pengaturan tegangan operasional. Setelah menentukan frekuensi clock dan status inti, prosesor kemudian akan mengatur tegangan operasionalnya. Tegangan yang lebih rendah digunakan saat beban kerja rendah, sementara dengan tegangan lebih tinggi diterapkan saat performa tinggi diperlukan. Untuk materi yang ketiga yaitu studi kasus prosesor ARM. Prosesor ARM telah menjadi contoh utama dalam desain hemat energi, terutama untuk perangkat mobile. Arsitektur ARM mengimplementasikan beberapa strategi kunci yang memungkinkan efisiensi energi tanpa mengorbankan kinerja. Berikut adalah penjelasan mengenai strategi-strategi tersebut dan contoh konkret dari penerapannya. Bisa dilihat pada gambar ini merupakan contoh dari arsitektur ARM Big Little. Untuk penjelasannya, arsitektur Big Little adalah inovasi yang menggabungkan inti prosesor dengan performa tinggi dan inti yang dirancang untuk efisiensi energi. Dengan cara ini, prosesor dapat menyesuaikan penggunaan inti berdasarkan beban kerja. Kombinasi core performa tinggi dan core efisiensi energi dalam arsitektur ini, inti performa tinggi digunakan untuk tugas-tugas berat, sementara inti efisiensi energi menangani tugas yang lebih ringan. Ini memungkinkan perangkat untuk beroperasi dengan optimal dalam berbagai situasi. Lalu, perpindahan beban kerja secara dinamis. Pengertiannya, prosesor dapat secara otomatis memindahkan beban kerja antara inti berdasarkan kebutuhan saat itu. Misalnya, saat menjalankan aplikasi berat seperti game, inti performa tinggi akan aktif. Sedangkan saat perangkat dalam mode standby, hanya inti efisiensi energi yang beroperasi. Selanjutnya, mengoptimalkan konsumsi daya tanpa mengorbankan kinerja. Dengan memanfaatkan kedua jenis inti ini, prosesor ARM dapat menghemat konsumsi daya secara signifikan sambil tetap memberikan performa yang diperlukan untuk aplikasi insentif. Contoh konkret, Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 3 adalah salah satu contoh nyata dari penerapan arsitektur ARM yang hemat energi. Konfigurasi inti, prosesor ini memiliki 1 core performa tinggi, 4 core performa menengah, dan 3 core efisiensi energi. Desain ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan beban kerja. Penghematan energi, Snapdragon 8 Gen 3 mampu menghemat hingga 30% konsumsi daya dibandingkan generasi sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana inovasi dalam prosesor dapat menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik. Untuk yang terakhir yaitu analisis manfaat dan tantangan. Manfaatnya yaitu peningkatan waktu penggunaan baterai. Prosesor hemat energi memungkinkan perangkat mobile beroperasi lebih lama sebelum pengisian ulang. Selanjutnya, penurunan panas yang dihasilkan merupakan yang mana mengurangi panas yang dihasilkan, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan mengurangi kebutuhan sistem pendingin. Selanjutnya, ramah lingkungan, yang mana pengurangan konsumsi daya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon. Dan yang terakhir, biaya operasional lebih rendah. Penghematan energi berpotensi menurunkan biaya operasional bagi pengguna dan perusahaan. Untuk tantangan, untuk yang pertama adalah kompleksitas desain arsitektur. Desain yang melibatkan berbagai inti dapat membuat implementasi menjadi lebih rumit. Kedua, biaya riset dan pengembangan lebih tinggi, yang mana investasi besar diperlukan untuk mengembangkan teknologi baru yang bisa menjadi penghalang bagi perusahaan kecil. Yang ketiga,
trade-off antara performa dan efisiensi. Menemukan keseimbangan antara kinerja tinggi dan efisiensi energi seringkali menjadi tantangan yang masih belum bisa diselesaikan untuk saat ini. Yang terakhir, keterbatasan teknologi manufaktur. Keterbatasan dalam proses produksi dapat membatasi kemampuan untuk memproduksi chip secara efisien dan massal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video saya kali ini.